Aku pengen nanya ke Bang Eka nih, sejauh ini dari 20 tahun yang lalu ke sini, kalau sebelum 20 tahun ya sudah lah ya, kita juga belum ngalamin gitu ya, itu senior-senior kita punya generasi gitu. Nah menurut Bang Eka sendiri gimana? Oke. Maaf, beribu maaf. Ya. Turun. Ya. Sorry, turun abis. Oke. Oke. Kalau saya lihat yang ini dulu deh, energi Oke. dan passion bermain. Ya. Itu anak dulu lebih kuat. Sorry, abang nggak mau Pak Dul. Abang bukan Pak Dul, tapi I know. Abang juga sudah tidak menuntut kayak dulu. Kalau dulu kasar banget. Kasar banget mulut abang kepada anak-anak. Gila, abang banyak yang baru sekarang bilang katanya abang udah turun 75%. Jauh berbicaranya 75%. Wah. Iya. Nah, gini. Abang kalau sebagai seorang sutradara, abang juga kan S2-nya sutradara nih. Sebagai sutradara, gua akan nuntut lo karena lu udah sekolah. Lu udah dapet pelajarannya. Jadi kalau gua nuntut, jadi kayak Harada gua aja. Kalau Hari nuntut gua mau lo begini, dia udah langsung di otaknya muter semua metode. Ya? So, hey, you are the actor, I'm the director. You do what you do, okay? But I want it this way. Kan kalau gitu kan, gue maunya gini. Ya gue nggak tahu gimana cara ngajarin lo, tapi gue maunya gitu. Nah, aktornya menyesuaikan diri dong. Oleh karena dia belajar di Indonesia udah nggak ada lagi yang kayak gitu, Mang. Jadi Hari kalau ketemu dengan aktor yang tidak bisa ngikutin, itu karena aktornya nggak belajar, Mang. Maaf. Jadi nggak belajar. Jadi ya, jadi kalau kau nuntut dan orang marah dengan tuntutan kau, orang yang marah itu yang salah. Ngerti nggak Mas Babang? Jadi kejawab nggak ini? Seberapa besar penurunan itu, Bang? Banyak. Dan itu bukan karena dia nggak berbakat. Bukan karena dia nggak berbakat. Karena dia, ini gue hanya mau link. Gue hanya mau, nggak ada tuh yang istilah-istilah bahwa ini pada berbakat semua. Lu udah maaf abang pakai lu. Nggak apa-apa. Lu udah daftar, berarti lu berbakat. Lu mau datang ke gue dan mengeluarkan uang untuk belajar, berarti lu berbakat. Kan gitu. Dan intentionnya udah mahal. Cuman ya itu. Instan, ketika abang udah mulai tunjukin ini loh level-levelnya, ini loh cara-caranya, ini loh struktur knowing how to know acting, itu nggak mau, gue mau langsung naik di atas panggung, Bang. Gue mau langsung di depan kamera. Oke, berarti boleh dibilang mungkin mereka malas dengan proses gitu loh. Yes, instan. Ya. Dulu masih percaya itu. Ya. Maaf, kita orang abang ngaku diriku, abang orang IKJ. Ya. Maaf, beribu maaf, kita memang untung dapat geng-geng Prama Patmo Dharma ya. Tonggada Suharda. Kita dapat orang-orang itu. Ya. Wahyu Siombing, siapa lagi? Ibu-ibu Wati apa? Kok abang bisa lupa sih? Tati Mariati, oke? Yang abang percaya banget tuh. Yes. Jago ngajar. Untung abang dapat itu. Ya. Kalian juga dapat itu. Gua ada di samping mereka waktu itu. Gitu loh. Oke, gini Bang. Gitu. Kalau saya melihat film Tiga Darah tahun 50-an, karya Usmar Ismail. Yes. Tahun 50 ya itu ya. Ya, dibeda dengan sekarang. Iya, saya melihat kalau nggak salah Mieke Wijaya, terus satu lagi, lupa banget deh kode sih. Nah, Mieke Wijaya dan kakaknya ini, ya dia dapat peran yang sangat harus memberikan chemistry dalam bermain. Satu ya. Kedua, mereka harus memainkan tokoh yang sangat
menginjak bumi dan Indonesia. Bagaimana kakaknya memendam ketidaksukaan sebagai perawan tua sementara adiknya udah dapet cowok gitu. Terus misalnya, ini buat kakak aja, apa sih gitu. Padahal dirinya memendam itu terungkapkan secara subtil dengan sangat jelas. Every single detail gesture gitu. Bagaimana juga misalnya Mieke Wijaya nggak rela tapi pura-pura gitu ngambek. Itu kayak saya ada di ruang tamu mereka bersama mereka. Saya nggak lagi ada jarak di luar layar gitu. Jadi Usmar Ismail tuh berhasil itu dengan kekuatan-kekuatan aktor dan mungkin kejelasan directionnya ya. Iya. Tapi yang saya tangkap adalah di luar itu, Bang. Itu setup kamera bisa 3-4 jam loh satu adegan. Okay. Bagaimana orang lagi nunggu-nunggu ngobrol, pasti kan mereka ngobrol nongkrong. Tiba-tiba bisa jadi dan mereka ada beban loh, Bang. Mereka nggak boleh banyak take karena film mahal, sulit dibuat. Sampai dengan seperti itu. Sementara tadi yang Bang Eka bilang, sekarang semua orang gampang tinggal on off digital udah jadi gitu. Tapi seperti Bang Eka bilang, pencapaian itu apa masih ada tuh, Bang? Jadi kalau bicara itu kan itu tadi yang kau bahkan kan itu kau bahas itu namanya mungkin karena dapat empatinya. Empatinya dapat. Jadi kau ikut masuk ke dalam peristiwa, benar nggak? Empatinya dapat. Oke? Nah, untuk menciptakan itu Mieke sama ada 3 orang. Oke. Mereka bertiga, mereka berdua inilah yang ada kakak. Itu mereka itu latihan. Aku jamin latihan. Take-nya, tunggu. Kalau lu belum jadi, gue nggak mau. Usmar Ismail begitu, gue nggak mau. Oke, nggak mau. Abang gini, ketika dia tampil, pemainnya tampil, itu hasil latihannya harus sudah banyak. Hasil latihannya harus sudah banyak. Nah, gini. Jadi kalau aku marahin kau ketika kau pentas, kau syuting, ketika kau syuting, abang marah, karena lu udah gue ajarin, kita juga nggak boleh main marah asal marah aja. Nah, kebanyakan sutradara zaman sekarang yang sorry Hari, abang ngomong sama kau sebagai sutradara, yang nggak belajar. Ya, walaupun kau boleh menuntut pemain itu, ya, tapi dia juga harus belajar, harus mengerti dong. Ada 2 mata kuliah acting untuk actors. Di mana-mana di dunia ini disuruh sutradara belajar acting for directors. Ya, benar nggak? Jadi nggak belajar. Jadi untuk ngasih taunya, kembali lagi ke situ. Satu, tadi Usmar Ismail dapat empati pemainnya ini, dan dia abang jamin Usmar Ismail itu deket banget sama 2 orang ini. Oke? Kadang-kadang mungkin diajak mereka berdua, ayo kita ngobrol di taman aja deh, sebelum kita masuk ke lokasi gitu loh. Ya, jadi mereka lebih makin relax lagi keluar. Gayanya Usmar Ismail ini kayak Ali, sutradara Elia Kazan. Sutradara Elia Kazan itu kayak Usmar Ismail banget. You don't see like you're talking, you're acting, udah nggak kerasa lagi. Acting kelihatan acting kalau lagi nggak acting, kan itu namanya acting. Acting nggak akan acting kalau lo lagi nggak acting. Oke? Itu kata-kata yang sering abang ucapkan kepada aktor-aktor. Kalau lo udah kelihatan acting, berarti lo udah salah. Kalau kita sering sebutin tuh, kalau di IKJ kita sebutin dengan acting. Oke, dromo. Padahal dromo juga boleh kalau memang kejadiannya dituntut untuk dromo gitu loh. Tapi juga bukan dromo bergaya, fashion, bukan. Gitu loh. Nah, ini kedua orang aktor ini udah nggak gejolak di dalamnya yang rame. Gejolak dalamnya ketika ngobrolnya enggak. Abang kebetulan extrovert aja, makanya abang kayak gini, bener nggak bang? Abang kayak gitu. Tapi kalau udah namanya acting, you don't look like you are acting. Kalau udah kelihatan lo acting, udah salah. Gitu loh. Jadi mungkin kita kembali ke ini aja. Kembali ke itu aja. Apa sih acting? Bener nggak, Bang? Of course.
Kita itu aja. Apa sih acting gitu loh? Acting asal katanya kan aksi. Jadi beraksi. Cuman beraksinya itu kan didasari oleh bahasa Latinnya ini praksis. Ya, beraksi ada praksis nih. Nah, praksis ini itu dari dalam motivasi. Gue bisa ngomong sama lo karena gue udah punya motivasi. Ketika abang datang ke sini, ketika abang ngomong sama aku, yeah, I wanna say, gue udah siap nih. Kebetulan dengan hari gitu loh. Kebetulan nih gue bisa telanjangin diri gue acting di Indonesia gitu loh. Oke, ini kesempatan baik untuk kasih tahu bahwa kita udah goncang di kalangan mereka gitu. Yeah. Padahal kan sesungguhnya ya menurut Bang Eka tadi adalah ya justru orang yang deal dengan kejujuran, deal dengan penghayatan, deal dengan sesuatu yang tulus dan baik tentunya ya. Nah itu sih yang saya juga berpikir seperti itu. Yang paling simpel aja deh. Aku harus main seorang pembunuh. Ya. Aku gini deh, untuk perempuan aja deh ya, pelacur. Oke. Seorang pelacur. Oke, dia harus pergi ke kota sana. Pelacur rate gue dong. Rate gue dong, dia minta untuk di ini. Tuntutan Stanislavski. Ya, tuntutan Zerski Gotrowski. Siksa lo. Kalau lo memang harus luka diri lo. Itu kan tuntutan ini orang-orang yang ekstrim. Oke? Banyak gitu kan yang gitu. Oh, enggak dong, kita juga bisa main yang lain gitu loh, main itu. Tapi itu kejujuran lo harus sampai kepada hal seperti itu gitu loh. Oke? Itu mah bohong aja. Oke? Memang abang tahu siapa namanya? Si Dustin Hoffman pernah bilang dia sampai 6 bulan jadi anak jalanan. Alright, anak jalanan itu supaya bisa mainin Midnight Cowboy. Kalau kau masih tahu itu, masih ingat itu. Ya, dia sengaja gitu datang sama John Voight ya. Ya, datang si Laurence Olivier datang ke dia. Ngapain sih lo? Acting aja. Kata si Laurence Olivier, jahat sih si Laurence Olivier patahin dia mengenai hal itu. Mengenai itu. Tapi benar, Laurence Olivier juga benar gitu loh. Acting dalam arti kata udah tetap harus jujur, tulus, sederhana. Manusianya dulu. Urus manusianya dulu. Dalam kehidupan sehari-hari juga lo harus menjalani itu kok gitu loh. Itu loh. Yang jadi sulit bagi aktor adalah ketika dia harus jujur, tulus, sederhana, ketika dia sendiri bahwa gue pengen terkenal, gue pengen kaya gitu loh. Gue pengen kaya dan gue pengen terkenal di Indonesia, nggak mungkin lo kaya jadi aktor. Bener nggak? Nggak mungkin lo gak harus passion, ini passion gitu loh. Itu. Oke. Ya, saya jadi ingat tahun 2000 saya bikin film di Jepang mengenai dunia pergesaan ya. Tiba-tiba ada adegan bagaimana seorang anak depresi, kabur ke rumah pacarnya sampai melakukan hal intim gitu ya. Terus mereka orang-orang sekeliling itu bertanya, kamu bikin adegan intim nih bener nggak? Artinya maaf ya, dimasukin nggak itu ya? Enggak, saya bilang. Terus bagi mereka geleng-geleng, kalau kamu nggak membuat adegan itu nggak berani, nggak usah. Karena orang nggak akan percaya, itu pasti pura-pura gitu. Gerakan gesturnya segala macam pura-pura. Bukan berarti mereka nuntut sebuah adegan yang harus membuat mereka terangsang ya, tidak. Tapi tidak teriyakini aja adegan itu apabila tidak dilakukan beneran. Menurut abang gimana? Iya, oke. Kita balik ke ini dulu, intimasi. Iya. Oke, ini di intermediate kita harus belajar 2 semester memang. Intimasi, yang semua aktor-aktor mainkan itu di luar sana yang hubungan rangsang itu dikoreografi dengan baik, Mang. Maaf,
Hari kalau nggak di koreografi, ya orang aktornya mesti yakin dong bahwa itu, dan itu di intimasi ada sekolahnya, ada pelajarannya di sekolah abang ada. Oke, bermain aktif. Oh, aktornya sekarang. Nah, sekarang aktornya. Kita balik ke aktor Indonesia. Itu udah dihajar. Udah dihajar. Gini deh. Udah di ini. Jadi intimasi nggak pernah abang pakai lagi di pancoran. Abang juga kompromi. Oke, lu boleh jahat sama hajar gua, tampar gua mengenai hal itu. Tapi masyarakat, lu yang udah nuntut gitu, gua bilang gitu. Oke, gue bisa marah gitu, tapi silakan tampar gua. Udah ya, makasih. Tapi tidak akan saya lanjutin. Ngerti nggak Hari? Ngerti nggak Hari? Kalau kulturnya sudah menahan perkembangan kebenaran teater, kebenaran film, udah nggak bisa. Nggak bisa. Tugas seni kita adalah mencari kebenaran. Nah, masalahnya kebenaran itu tidak ada untuk Indonesia ya. Maaf, gue ngomong sejahat itu. Kebenaran dalam maksudnya secara spesifik. Seninya. Seni. Seni kita adalah seni mencari kebenaran. Nggak ada lagi. Seni teater mencari kebenaran dalam arti kata tingkah laku manusia. Mungkin nggak Bang Eka kita melihat dalam hal kita punya dunia di sini, tapi kadang-kadang mau bikinnya yang di sini gitu. Karena gini, kalau kita studi dari film-film Iran, dia ada di budaya itu dan dia nggak pernah mau bikin sebuah pendekatan gaya Barat. Oke. Nah ini asmi. Abang ketika pulang, sebelum pulang, dosen-dosen abang udah bilang, Kak lu nggak bisa belajar directing Barat. There's no way you can study directing tapi Barat. You're not allowed to. Why? Because you need to deal with your Eastern culture. Katanya gitu. Akhirnya mereka cerita, abang keuntungannya keuntungannya waktu kuliah dulu ada 5 guru yang janjian untuk bikin abang belajar namanya directing tapi fusion. Jadi mereka ciptakan nggak yang tradisional belajar sekolah acting, nggak. Jadi dia ciptain kurikulum khusus untuk abang. Oke, ini orang-orang yang akan abang kalau ketemu di surga nanti, kalau gue masuk surga dan ketemu mereka itu gue peluk lagi. Bakal gue peluk lagi tuh orang-orang. Gara-gara lo, gue ngerti giling sama Indonesia, gue gituin. Nah jadi berarti abang takkan pulang 20 tahun juga gitu. Kenapa nggak lama balik aja kalau memang lo nggak jadi apa-apa Kak, katanya gitu ya. Jadi abang fusion. Nah, Iran juga fusion, tetap fusion. Mereka pakai fusion Barat karena no matter what, ilmu kita adalah ilmu dari Barat. Everything itu diciptakan berdasarkan kultur Barat. Kita bisa ambil fusionnya. Fusionnya. Abang pakai banyak banget naskah-naskah Yunani gitu misalnya, yang bisa abang pakai untuk masyarakat Indonesia. Gitu loh, naskah-naskah yang berhubungan dengan ini Indonesia banget nih, gitu loh. Ini Indonesia walaupun itu punya Barat, tapi itu Indonesia banget gitu loh. Nah, kehebatan Iran itu di situ, apalagi yang sepatu ya. Apa sih sepatu? Children of Heaven. Ya, pokoknya itu yang menang itu. Come on, it's our life, every world punya pengalaman itu gitu loh. Tidak hanya punya Iran gitu loh, jadi punya dunia. Nah, bisa nggak pernikahan yang kakak duluan nikah, abang ini ya. Ada ini kakak duluan yang nikah, adiknya enggak. Itu di Indonesia nomor 1 tuh. Tapi dunia yang baca, dunia yang nikmatin, itu punya kita. Pernikahan yang dilarang, ngerti nggak? Dilarang gitu. Nah berarti menurut Bang Eka sendiri harusnya pendekatan acting di Indonesia agar bisa seperti itu gimana tuh? Kayak gini, sebab kadang-kadang ya abang jahat kalau jawab kau nanti. Nggak apa-apa itu kita kan buat studi Bang, buat kemajuan. Jadi karena mungkin kalau saya melihat banyak penampilan-penampilan yang either mau show atau
dinatural-naturalkan, padahal dia tetap bohong gitu. Ya itu yang kebanyakan saya prihatinkan sih. Ya, jadi gini, kan ya, pokoknya 3 ya, manusia itu, kita ceritain dulu, manusia itu seluruh dunia minta jujur, tulus, subtil. Manusia itu udah diminta untuk itu, oke? Nah kita kebanyakan kita munafik, kita iri, oke? Ini Mokhtar Lubis loh yang bilang, ya, ini, udah kedua hal ini, bohong, oke? Banyak deh itu yang ditulis mengenai Mokhtar Lubis mengenai kita. Oke, kalau kita nggak telanjangin itu dulu, susah kita maju. Sumpah, susah kita maju. Apalagi sekarang nih Gen Z, sok tahu, Gen Z, sok tahu, instan, spontan apa-apa gitu loh, sok tahu. Terus gampang banget ngelawan orang gitu loh. Makin gila kesininya. Caranya gimana tuh? Ya itulah makanya terpaksa di sekolah. Pokoknya lu 2 kali sama gue, orang bilang gitu. 2 kali seminggu, jam 3 sampai jam 5, jujur gue telanjangin lo. Jadi mereka pulang, selalu, tapi balik lagi untung. Alhamdulillah balik lagi. Itu ditampar lagi, turun dari kelas, ya kita ditampar lagi. Katanya dia turun pulang, ngomong di... Jadi setiap pulang jam 10 malam tuh mereka nongkrong di meja, ada warung di situ, ya, warkop. Mereka nongkrong semua dan bilang, gua dah hari ini tawar lagi. Lu ditampar ya, iya, gua ngerasa banget ditampar. Jadi semua pada gitu, tapi balik lagi hari Rabu. Jadi rupanya ditamparnya enak gitu loh. Abang tampar tapi diajarin kita dulu. Sehingga tamparan itu nggak sakit gitu loh. Ya ada semacam mungkin orang yang mau belajar aktor saja udah ada sebuah mindset yang memang ke arah sana Bang. Jadi mungkin relatif ada sebuah jembatan yang bisa dengan nggak terlalu sulit gitu. Pernah ngalamin nggak Bang? Misalnya ada orang yang harus main film, produsernya, terus Bang Eka tolong dong ajarin dia, padahal dia sama sekali nggak ke arah sana. Produser hanya menilai kalau dia main film gue laku karena followernya banyak, orangnya cakep gitu. Padahal itu anak nggak ada sama sekali passion ke sana. Sebetulnya nggak bisa, tapi abang terima karena duitnya. Oh gitu. Sorry, abang sebenarnya nggak bisa. Ada yang cuma 3 hari abang ngajarin Bang. Ada 3 hari Bang. Sekarang ini ada pertandingan, ya 3 hari, cuma 3 hari jadi sampai dipuji sama saudara. Ini gimana caranya ngajarin gitu? Ya sudah, tempelin, istilahnya tempelin. Ada satu lagi, ini mau pertandingan harus monolog 8 menit. 8 menit itu 2 halaman ya abang kasih monolognya. Dia harus tampil nanti, harus diserahkan hari Senin. Ya, oke, kita percaya dengan kejeniusan seseorang. Tapi untuk dapetin rasanya, dapetin gesturnya, dapetin semuanya, itu kan didasari oleh latar belakang yang udah kuat. Tapi nggak bisa dia mainin. Terus dia bilang apa? Dia bilang ya, tapi gue nggak tahu apa yang gue lakuin. Ketika gue selesai, gue nggak tahu gue ngelakuin apa. Kata dia gitu. Ya, abang nggak ajarin itu, belum ajarin itu. Abang malah minta maaf. Tapi yang penting kau udah menang, begitu. Orang maksudnya aktor mana Bang Eka yang pernah dari yang kosong banget, yang nggak ada passion, nggak ada apa, tapi berhasil bawain peran di sebuah film? Ardina Rasti. Menurut Bang Eka nggak ada sama sekali bakat. Nggak ada. Oh, jadi menangin yang lain, yang menangin dia kok. Waktu ulang lu udahlah. Dimenangin yang lain maksudnya? Iya, dia dapat peran. Memang dia dapat peran. Tapi waktu dia ikut pertandingan, soalnya waktu itu. Jadi ada 30 pemain yang harus abang ajar. Dan Ardina Rasti yang paling nggak berbakat. Ardina Rasti yang paling berbakat. Tapi ketika dia main, wow, karena memang gua siksa. Jadi pernah 1 hari dia datang, ya, datang ke kantor itu saya udah sampai ke pojok.
nangis gitu loh, wah terus sampai nangisnya ini yang mahal gue pikir tadi, tapi nangis bukan berarti oh sayang. Kalau Indonesia kan dia langsung disayang-sayangin, enggak, gue hajar terus. Sekarang jadi, gak banyak repot dia, pokoknya cengkreng dia lihat naskah, dia motivasi intern segala macam dia latih, langsung ngeset dan segala macam. Apa tuh yang membuat dia nggak passion tiba-tiba jadi dan stabil? Kita juga. Sorry, itu kejagoan gue. Kalau abang mau bilang gitu ya, abang mau bilang gitu. Iya, kejagoan abang bukan karena abang bisa itu, bang. Bisa kau, gitu cara gue bilang orang jago. Bisa kau. Abang ini yang ngomong abang percaya, iya, tapi jahat. Tough love. Abang nggak pernah love doang, ada tough-nya. Gitu loh. Kalau nggak itu, nggak bisa. Banyak yang gue injek. Gini deh, kau tahu Arifin Putra? Kau tahu Ferdi Sulaiman ya? Dua orang yang jago-jago itu pernah abang injek di pancoran. Kalian jadi so tau, lu kira lu bakal bisa jadi gini. Dalam bahasa Inggris memang mereka harus pentas dalam bahasa Inggris. Ini orang udah jago dalam arti kok gue kasih, tiba-tiba main-main, boom, gue hajar bertiga kita, let's it. Gue tahu lo berdua udah pengen bunuh gue, tapi lo dengerin gue, jadi harus diinjak dulu kadang-kadang. Oke? Acting is penderitaan dan kepedihan. Jadi Ferdi Sulaiman menurut Bang Eka jago, orang yang benar-benar mewarisi metode Bang Eka. Ada paling lagi banyak. Ya, ada lagi sih Iksan Samiaji, sama si Arifin Putra, mereka tahu banget, dan mereka didengerin Foxtrot 6 waktu itu ya, abangnya, abang latihan Foxtrot 6. Jangan dulu kok gitu, abang caranya ngomong yang gitu ke Arifin dengan tenang, oke bang, langsung. Yang lain kalau abang gituin akan langsung, wow capek lo, gitu loh. Ini orang-orang yang banyak mau abang juga masih nggak bisa kayak gitu. As a teacher di Strasbourg, dengar deh gimana dia ngajar. Uta Hagen lihat deh gimana dia ngajar. Ngerokok, pakai itu kopi, lu jelek, langsung gitu. No, let's do another one. Gitu dia kalau ngajar. Nggak mau dia. Next, udah tuh kata next tuh jahat. Sukses ya. Abang itu udah menghina. Mereka pada senang sekarang kata-kata sukses. Sukses ya, good job. Kalau abang udah bilang good job berarti anjing gua hancur nih. Gitu. Berarti Bang Eka juga boleh dibilang mendidik mereka kadang-kadang perlu mengeluarkan sarkasme yang... Wah, itu nomor 1 gua. Nomor 1. Dan anak-anak yang udah ngerti abang, aman. Iya, di bagian ini gue salah kan untuk menelanjangi mereka, untuk tahu bahwa, hey, gue rupanya begitu. Untuk ngakuin itu kan susah, Bang. Susah. Setiap malam abis kelas, itu lihat semuanya, abang lihat satu-satu. Setiap malam sebelum summary itu, abang lihat satu-satu. Ada 10 orang nih, 10-10-nya satu-satu. Oke, ini harus disiksa ininya, harus disiksa. Kata-katanya siksa. Selamat datang ke penyiksaan abang. Kata-kata itu kok di kelas. Hari pertama abang bilang, selamat datang di proses penyiksaan abang. Kalau mau, silakan. Kalau enggak, itu pintu terbuka. Oke? Begitu aja. Abang gituin dulu. Padahal mereka udah bayar. Waktu belum bayar, aman-aman abang. Oh iya, gampang nih sekolah asik kok. Udah datang uangnya, buang gue injek. Apa boleh buat hari? Caranya ngajarin orang Indonesia kayak begitu. Dan berhasil. Berhasil. Abang bertahan. Lo dapat 16 nih. Di akhir kelas harus 16. Bener, berhasil. Sampai sekarang banyak yang ngomong nih ya, saudara-saudara yang ngomong, memang beda ya kalau dari lu, katanya gitu. Sorry, bukan abang mau muji diri. Oke, karena gue udah siksa dia. Oke? Nah, kalian juga harus ngertilah bahwa tolong dong ngatur proses persiapan development, pre-produksi dan segala macamnya rapian dikit lah, struktur lah gitu loh, jangan langsung mulai aja langsung apa. Banyak yang gitu, soalnya datang seminggu sebelumnya datang
Bang, gue minggu depan udah syuting bang, ini skenarionya kacau kan, Mang? Oke. Iya, sebenarnya Bang Eka kan ini bukan grup teater ya. Kalau grup teater kan emang orang yang mau hidup di situ, bukan menyerahkan ya. Memang dia ya apa ya, merasa hidup ada di teater walaupun dibayar nggak dibayar, dibayarnya kalau pentas itu pun nggak tahu. Jadi boleh dibilang bagi saya ya hidupnya udah nggak untung rugi secara material ya. Yeah. Nah Bang Eka kan beda. Ini ada Sakti Studio, orang yang masuk situ bayar. Mereka rata-rata ingin mencapai impian mereka kan. Either impian emang mau perfect berakting gitu ya, menjadi aktor yang sempurna, atau mau jadi terkenal gitu. Menurut Bang Eka perbedaannya apa sih antara itu? Terkenal pasti, Bang ya. Terkenal pasti. Itu dulu deh yang soal terkenal. Terkenal pasti, ya. Kaya enggak untuk Indonesia, maaf. Tapi terkenal pasti. Pasti sekarang banyak murid-murid abang yang udah main film, main apa segala macam dan wow, followernya mau bertumbuh, gitu loh. Ya itu aja. Tanpa dia harus repot-repot, tiba-tiba lama. Oke, berarti kau gara-gara mainmu yang itu. Nah, soal abang juga non-profit. Non-profit organization. Cuman abang naikin harga uang sekolahnya tergantung dari pengeluaran abang. What I prepare untuk sekolah dan untuk abang sendiri, ya itu sesuai dengan harga yang abang berikan itu. Pokoknya non-profit. Ya, kalau kau mau tanya mengenai abang sekarang, abang nggak punya mobil, ya itu dari anakku. Abang nggak punya rumah, abang nggak punya rumah, abang semua saya tinggal di sewaan, tempat sewa, oke? Jadi kalau bicara soal rumah, abang nggak punya, tapi I'm the happiest man in the world. Ya, I am the happiest man. Kelihat satu orang maju aja, abang udah, abang udah, udah gitu loh. Itu dari gue, gitu loh, dengan musik itu ya. Sekarang banyak yang kasih penumpang, bang si ini main ini bang ini. Itu yang, apalagi ketika abang nonton dia bagus gitu loh. Nah sayangnya kita juga kayak di KJ dulu, kita kalau nonton yang bagusnya aja yang kita tonton, dari teman kita aja kita nonton, nggak bisa. Film kan satu kesatuan yang utuh. Oke, semuanya bagus harusnya gitu kalau memang dia bagus gitu loh. Takutnya kita sekarang masih berantakan nih. Kau syuting lagi nggak? Kau syuting lagi nggak kalau ada film yang scene yang jelek? Apa scene yang jelek? Kalau kau lihat di naskah kau di syuting ke tempat kau sini, rasisnya maksudnya? Stock shotnya? Iya. Kau syuting lagi kan? Artinya biarpun harinya udah beda gitu loh. Kau 4 syuting kali bang. Wow, oke, cool. Sampai anaknya, aku udah begini. 4 kali itu yang di film terakhir saya. Sampai dia satu pencapaian yang kadang-kadang gini, aku bilang fisikmu berbuat, hatimu tidak. Nggak berlaku di frame saya gitu. Sampai kapan akan diulang? Jadi udah sebulan, 2 bulan panggil lagi. 2 bulan tapi dikasih PR memang, kasih PR. Itu. Kalau Marsha Timothy dulu waktu dia Nasrani saya jilbabin. Saya jadi perempuan muslimah yang paling menguasai Al-Quran. Padahal dia Nasrani. Ketika Slamet Raharjo datang suaminya, sayang, aku bawa Sukayesi, aku mau mengawini dia. Terus dia harus menjawab, ini di Cinta Senama nih, dia menjawab, Abah, alhamdulillah gitu. Tapi dia melakukan itu tidak seperti hati yang saya mau. Alhamdulillah. Saat latihan dia udah gemeter, udah apa. Kamu buka surat An-Nisa, belajar dulu Al-Quran. Sampai kakaknya tuh marahin si Sabto, tuh manajernya, adek gue baca-baca Al-Quran maksudnya apa? Enggak, itu riset aja, gitu. Sampai latihan yang mungkin nyampe 100 kali ya.
Satu kata, ya makanya banyak pemain-pemain yang aduh, Mas Hari, satu kata, even smile aja, gue bisa setengah mampus ngulang kayak gitu. Iya. Itu kan bahasa mereka, tapi sebenarnya Bang Eka udah paham lah. Ada juga yang ngomong pemain cowok yang baru kaget, Bang, gue lagi udah cukup, nggak boleh cukup, udah. Jadi ada hal yang memang kalau udah satu, udah ya. it's enough bagi saya. Iya. Oke, next yang lain gitu. Cuman memang saya harus di IT saya copy, bikin master yang cadangan supaya ini shot nggak rusak ya, make sure ya. Karena ini cuma satu. Karena saat itu saya nggak percaya kalau saya bikin cadangan pun yang kedua lebih bagus. Saya kadang-kadang gitu, Bang. Kadang-kadang bukan berarti malas, enggak. Tapi kadang-kadang saya baca psikologi itu, ini kalau udah 2 kali udah nggak sesempurna ini. Pasti. Apalagi kedua, ketiga, Pasti. udah. Pasti. Karena kadang-kadang mereka pikirannya tuh menjahati mereka dengan, wah kalau gini aja lo udah berteori. Akhirnya yang keluar bukan purity lagi gitu. Nah sekarang yang kita balik ke Marsha Timothy tadi. Marsha Timothy? Ya, Marsha Timothy tadi, oke? Dari lahir dia sudah Kristen, susah banget untuk mempercayai itu gitu loh. Pasti. Itu satu mungkin. Oke, nggak bisa. Kalau kau kebetulan sudah mualaf, ini mesti lepasin, gitu loh. Atau ini jadi basis boleh. Saat itu belum mualaf, tapi saya nerangin di konteks ini, perempuan ini mempercayainya begini nih, bagaimana ketika abahnya, suaminya kawin, dia malah mendapatkan kemuliaan. So dia bahagia banget. Bukan cinta yang nilai, bukan cinta nilai-nilai barat gitu ya, yang serba ego membahagiakan atau gitu, romantisme gitu, bukan ke arah sana. Pelan-pelan gitu, sama dikasih pelajaran. Waktu itu belum mualaf, dan dijilbabin itu, luar biasa meyakinkannya gitu. Sampai saya lihat ada satu shot yang berhasil, itu udah kayak saya tegang banget lihatnya. Begitu dapet tuh kayak dapet hujan emas gitu ya. Wah oke nih. Habis film itu saya diteleponin Nurman Hakim, adik kelas kita. Marsha Timothy, lo tau gak nomornya? Iya, kenapa? Gila, lo apain tuh di Cinta Setaman, gue jilbab begini. Gue mau ngajak dia, peran utama judulnya Khalifah. Ini tentang muslim banget gitu, gara-gara ngelihat dia dengan Cinta Setaman itu. Ya alhamdulillah, berarti bagi saya keberhasilan pencapaian saya juga diamini dengan standar yang sama oleh orang lain gitu, yang yakin gitu. Nah itu yang kadang-kadang ke arah sana memang harus berani capek, berani nerangin, berani cerewet. Nah Bang Eka sendiri gimana Bang? Kalau dapat aktor yang susah gitu, yang maksudnya bukan di bidangnya gitu. Ya, jadi pertama, kalau kita ada 2 hal yang sering terjadi di Indonesia ini, bukan di Indonesia tapi di mana-mana, bahwa utamanya tuh karakter, gitu loh. Nah, karakter selalu dikatakan bahwa dia adalah seseorang, dia adalah manusia, seseorang, nggak bisa. Dia adalah karya seni. Karakter adalah karya seni yang diciptakan atas dasar ada makna tertentu. Oke, nah ini datang kita nih agen-agen karakter nih, orang-orang nih, agen-agennya, termasuk Timothy tadi. Oke, you gonna get into that world. Udah karya seninya udah tercipta, si karakter itu adalah karya seni sendiri. Belum lagi filmnya yang kamu bikin nih, dengan segala macam kebutuhannya, campuran-campuran lainnya. Oke, ini orang masuk nih, wow, adjustment ke dia ke situnya proses, Mang. Proses, makanya acting selalu harus belajar dulu. Oleh karena itu mendekatkan jarak ke dunia yang kau ciptakan. Kau lagi yang ciptakan ya. Kau kan pencipta peristiwa.
Itu dia masuknya ini nggak bisa sembarangan, makanya abang yakini cuma satu, acting doang. Walaupun abang ada S2 penyutradara kan, tapi abang lebih yakini dulu lah. Karena ini gila untuk masukin dari dunia yang berbeda, yang akan kau menciptakan ini. Idenya dari penulis kan, udah. Sekarang kau ciptakan peristiwa dari ide tersebut. Ini orang nih, si aktor masuk nih untuk hidupin itu. Hidupin lo, untuk menghidupkan lo. Semua yang kau ciptakan udah karya dari tulisan. Struktur, segala macam. Ini orang nanti mau hidupin duniamu. Nggak bisa. Makanya orang nomor satu selalu dia kan, selalu kaya. Selalu dapat duit banyak kalau dia di mana-mana. Oleh karena dia jungkir balik masuk ke situ. Jadi nggak boleh instan dong. Gitu loh. Nah itu Bang. Sedangkan AI saja terjadi itu karena puluhan belasan tahun dia berproses dikasih data, di input data, terus. diprogram secara walaupun secara non generik gitu, tapi tetap ada sebuah program-program tambahan yang membuat data-data itu menjadi ya artifisial, tapi selayaknya lama-lama bisa kayak natural gitu. Jadi orang. Bagaimana aktor kalau nggak mau proses, Bang? Iya, nggak mengisi. Nggak bisa, Bang. Nggak bisa. Sekarang mengenai diri dulu, jangan dulu mengenai aktor. Iya. Mengenai diri dulu. Mengenai diri. Ketika dia dibesarkan, ketika dia latihan dibesarkan, dia harus mencari banyak saya yang udah diciptakan oleh AI sekarang. Kasih data lagi. Kasih data lagi. Kalau kita harus nyari. Kalau AI udah dikasih nih, jenggreng lagi, jenggreng. Dia jadi lebih hebat dari orang ini. Ya tentu saja. Dia akan lebih hebat dari orang manusia yang sayanya dikit. Oke? Dia punya aku. Dia punya aku nih. Ini karya filosofis yang mengatakan ilmu ini, aku dan aku ini filsuf William James namanya. Oke? Bahwa manusia itu punya akunya, DNA-nya, dan di dalam DNA-nya itu banyak yang saya tergantung lingkungan. Oke, tumbuhlah orang-orang ini semua. Oke? AI gampang banget. Oke, ini dari William James yang ini, saya ini jenggreng kasih. Berdasarkan situasi jadi polisi misalnya, jenggreng dia akan bertingkah laku sebagai polisi. Oke, dia akan dengan sendirinya semua tingkat laku, status, role, motivasi seorang polisi akan muncul dari si AI sehingga dia lebih. Sementara kita yang nggak tahu polisi ketemu dengan AI yang memang polisi, jadi wow, dia lebih ngerti. Of course, kita mau jadi aktor, semuanya itu harus kita pelajari kan? Proses ya. Ya, proses lagi. Jadi itu yang abang bilang tadi bahwa ya susah, aktor tidak akan maju kalau selama perjalanan hidupnya itu tidak mengasah. Karena zamannya udah instan, semua budayanya harus instan, harus cepet. Aktor itu akan mati nggak sih, Bang? Kalau mati sih enggak, Mang. Okay. Kalau mati enggak. Ada 3 orang yang hebatnya di dunianya yang terus mempercayakan itu, percaya sama itu walaupun mereka udah pada mati. Okay. Ya, Stanislavski, Bertolt Brecht, sama Jerzy Grotowski. 3 orang pengajar acting gitu loh. Yang tulisannya banyak banget. Ya, tulisannya banyak banget. Kembangan-kembangan dari tulisannya banyak banget gitu loh. Nah, ini dibaca untuk orang. Jadi nggak akan. Kalau acting nggak akan, tapi untuk dunia ya Mang ya, aku nggak tahu untuk Indonesia. Untuk Indonesia kayaknya bakal. Bakal kalau begini caranya. Kerasa sama abang. Dulu abang murid 60 orang Mang. Satu kelas bisa sampai 60. Wow. 2002 sampai 2012. Wow. 2002 sampai 2012. Itu 60. Kadang-kadang abang harus bikin 3 kelas. Ya, gelombang 3 sampai gelombang 31 itu sampai 2 kelas, 3 kelas. 31A, 31B ya, gitu ya. Sampai ada begitu. Oke, habis itu boom, berkurang. Intention untuk belajar nggak lagi. Kalaupun belajar disangka abang punya murid. Nah, kau bisa lihat nggak, Mang? Dulu abang lebih mahal dari harga sekarang.
Jauh lebih mahal harganya sekarang. Dulu gampang banget kasih harga segini langsung dibayar abang. Sekarang harga di bawah itu aja sampai sepertiganya sekarang harganya. Kau bisa lihat kan? Ini gua yang salah atau ilmu gua yang salah atau gimana? Kalau buku gua udah setebal ini, Mang. Dulu cuma segini, kecil. Ya. Kalau setebal ini berarti ilmu gua udah tinggi. Kok murid gua enggak gitu loh. Kok murid jumlah ini gua kurang. Berarti tidak ada keinginan untuk berproses dan belajar itu mulai terasa sekarang, Bang. Ya, berproses emang ya. Berproses bener. Acting is a process memang. Oke, ngomong-ngomong buku. Nah, nih bukunya Bang Eka nih. Kenapa Bang bikin buku ini? Ya. Oke, yang lama udah lama ya. Abang udah punya buku kan tadi sebelumnya, The Art of Acting judulnya. Nah, itu tahun 2002. Oke. Yang ini belajar acting dengan baik dan benar. Karena banyak yang salah. Bukan bukunya yang salah. Pengertiannya salah. Gimana, Bang? Gak berubah. Pertama, menjadi orang lain. Acting itu menjadi orang lain. Waduh. Kalau sampai terus berpikir begitu bahaya nih. Udah 20 tahun masih ada yang percaya bahwa acting itu orang lain. Malah ada acting coach. Nggak usah saya sebut namanya. Mengajarkan salah. Oke? I have to write. I have to write it. Kalau belajar, setiap kita berdealing dengan manusia, ada 3 hal. Berhadapan, dipengaruhi, mengalami. Untuk dalam acting juga, dalam kehidupan orang harus berhadapan dulu, orang dipengaruhi, baru dia berpengalaman, mengalami. Mengalamilah actingnya, oke? Tapi 2 harus ada, itu jarang, sekarang nggak terjadi lagi manusia. Udah instan, langsung ngalamin. Jenggreng buka ruangan langsung duduk, dia nggak lihat dulu gedungnya, dia nggak lihat jam berapa nih, dia langsung jenggreng, udah kayak gitu sekarang. Oke, ini lewat. Oke, relationship and conflicts. Dalam acting, relationship dan konflik benar harus terjadi. Sekarang saya harus mikir pertama-tama pertanyaan abang kemarin yang itu cuman kayak rapat gitu ya. Sekarang udah asik nih kayaknya bener-bener gitu loh. You see the difference? Abang dealing dengan where duluan. Abang dealing dengan where duluan dalam bertingkah laku. Udah itu abang urus when-nya. Aduh nanti bakal terlambat nggak kita gimana-mana, inget nggak? Itu semua kan where and when. Nggak pernah abang langsung harinya gimana, nggak pernah abang tanya gitu mengenai harinya gimana, lu sehat nggak? Nanti kalau gue udah ketemu sama lu, gue akan peluk. Dan gue bersedia peluk lu karena gue udah lihat where-nya dan when-nya. Involved. Ketika abang peluk, kita berpengalaman. That's acting. Jujur, tulus, sederhana. Nah itu nggak ada di Indonesia sekarang, makanya abang tulis, Mang. Apakah mungkin juga tadi kita sebut background culture ya Bang Eka ya? Sehari-hari kita diajarkan dengan pola hidup yang jauh dari syarat untuk pencapaian acting itu. Apa itu atau enggak? Atau ada sekarang nggak ditutur lagi, Mang. Kenapa orang susah untuk memberikan yang Bang Eka bilang sekarang merosot kemampuan acting? Ya karena nggak dituntut lagi, Mang. Udah nggak dituntut lagi, kecuali abang sendiri gitu loh. Yang abang tuntut dari abang, ya, yang banyak yang abang. Sorry, sekarang yang dituntut apa? Kalau dari seorang aktor itu apa? Oke, kemampuan. Kemampuan. Ekspresi. Dari kegagalan ini, dari kegagalan dan penurunan yang Bang Eka bilang saat ini, itu terjadi karena mereka hanya dituntut apa sih Bang? Terkenal doang, follower gitu. Ya, satu follower, itu udah pasti, Mang. Itu udah pasti pernah follower. Kedua, disuruh belajar juga bisa nggak 3 hari? Bisa nggak 3 hari? Oke. Bisa nggak 3 hari? Oke, kalau duitnya banyak nggak apa-apa. Gua ini berpikir begitu. Jahat nggak abang berpikir begitu? Itu jahat, Mang. Tapi abang lakukan. Oke. I'm not perfect, I'm sorry. Ngerti nggak? Ya, itu ya.
Itu ya udah saja. Udah kayak gitu. Di lokasi ada satu orang yang nangis ngomong sama abang karena dia ke lokasi syuting hari itu, disuruh syuting hari itu. Dia baru tahu ini hari itu naskahnya 14 halaman, panjang-panjang dialognya dan harus hafal saat itu juga. Tuhan juga nggak bisa. Mau dia kasihan nangis-nangis. Wah, abang nggak bisa bergerak, abang nggak bisa bergerak, abang juga jadi kasihan, abang gini-gini aja. Bang Eka pernah melihat nggak faktor di mana aktor aktris dari coachingannya Bang Eka yang menurut Bang Eka bagus hancur gara-gara skenarionya jelek? Oke, banyak. Banyak, itu banyak. Aduh. Ya, karena ide penulis adalah pencetus ide. Oke? Pencetus ide. Makanya kita ada development lama banget nggak? 6 bulan kita development aja, paling cepet tuh. Nulis naskah, dari mulai treatment sampai nulis naskah. Itu 6 bulan, paling pendek. Right? Nah, ini pencetus ide ini itu mahal harganya. Harus udah jadi banget, udah bisa dipercaya oleh dites nggak? Nggak dites. Wah, langsung tuh. Apa namanya? Ini rahasia tuh. Wah, nggak bisa. Abang bagiin, cengkreng. Bagiin dulu dong, lihat dong. Ada ininya nggak? Oke, jadi nggak development terjadi nggak? Lewatin draft 1, draft 2, draft 3 nggak? Ada sih yang sampai draft 12, cuman gara-gara satu kata diganti. Nggak bisa dong. Nggak bisa. Oh, instan juga penulisnya. Oke, kau masuk si pencipta peristiwa. Si pencipta peristiwa ini adalah orang, si sutradara yang menciptakan konsep produksi. Kau ciptakan nggak konsep produksi? Enggak, abang bukan bilang kau ya, main di you. Tapi itu yang terjadi. Si pencipta peristiwa itu sama sekali tidak ngapa-ngapain. Ketika gue tanya, gue sebagai seorang pemain, boleh kirimin konsepnya nggak, konsep produksi? What? Langsung gitu, what? Tahu nggak arti konsep produksi? No. Dari mana lu jadi sutradara? Satu, udah. Ini gara-gara ini. Jadi ada 2 yang dimiliki oleh si sutradara. Dia punya tadi ide, dia punya naskah, dia punya konsep produksi. Kasih ke aktor. Aktor pakai yang satu konsep sutradara ini. Konsep produksi ini. Dia pegang, dia buat character slog namanya. Itu tebel tuh character slognya tuh. Ke lokasi dia bawa character slog. Oke, jadi kalau lu minta kita scene 58 dulu, aman. Karena dia buka dan lu lihat anjing coretannya banyak banget. Lognya banyak banget. Struktur adegannya tersedia dengan baik. Itu namanya character slog. Itu kan bang ajarin di SAS. Character slog. Mereka sih. Jadi kalau kau ketemu dengan sutradara yang pakai gitu, berarti benar. Ini sekarang udah nggak ada juga. Di SAS juga nggak ada yang bikin character slog. Kalau belum 2 tahun di sana gitu loh. Ya. Nah, baca, apa sih yang lu bikin? Banyak karakter-karakter yang di lokasi, kayak Ferdy Sulaiman kasihan banget, dia ketemu lawan-lawan main dia, yang bilang, apa sih yang lu coretin katanya gitu. Karena di naskahnya banyak coretan. See that process. Jadi satu seni campuran, kita campuran mang. Kita tuh haram, anak haram. Karena kita harus punya 4 grup sineas yang nyatuin jadi sebuah proses yang namanya film. Oke, sedikit ke depan dan agak melenceng. Banyak unsur seni yang ketika pencapaiannya itu luar biasa, walaupun sederhana bentuknya ya. Artinya nggak harus yang CGI apa gitu, itu justru kadang lebih menjauhkan kita dari hati ya, dari sense, dari nurani gitu. Tapi ketika hal-hal sederhana, baik gambar maupun pendekatan acting, ketika mungkin juga musik kadang ya, ketika kita mendengar sebuah
pencapaian, dengan kesempurnaan jiwa yang bersarang di mengikutinya gitu. Kadang-kadang kita sampai menangis loh Mas, dengar atau menyaksikan atau apa. Walaupun itu tidak dengan sebuah runtutan storytelling ya, tapi tunggal itu aja itu kadang-kadang buat kita nangis gitu. Bang Eka pernah ngalamin gitu nggak melihat itu? Gini deh, nanti abang dihina nih sama ada satu sutradara yang bakal menghina gue karena gue puji itu film ya. Oke. Nonton nggak The Bodyguard? Oke. Yang lagunya. Yang bikin film itu bagus lagunya bagi abang. Bukan filmnya, lagunya gitu loh. Filmnya terstruktur dengan baik. Terstruktur dengan baik sampai selesai ya. Harrison Ford ya, sama si penyanyinya ini. Kevin Costner. Ya, Kevin Costner, sorry. Kevin Costner sama. Whitney Houston. Iya. Lagunya yang bikin jadi bagian daripada semuanya. Soundtracknya yang bisa jadi bagus. Ini film jadi bagus ya gara-gara itu film. Oke. Nah, dalam buku ini saya melihat ada beberapa poin di bagian paling akhir, harkat seorang aktor. Harkat seorang aktor itu maksudnya Bang Eka mau kemuliaan, kan kemuliaan. Iya. Lu punya kemuliaan kalau lu ikutin ini. Oke. Ya, kemuliaan lu hanya ada di situ. Ya. Lu bisa gue sebut namanya seorang aktor kalau lu ikutin ke harkat. Harkat kan artinya kemuliaan gitu loh. Jadi kemuliaan aktor lu jadi mulia. Nggak, maksud saya di sini Bang Eka memang mendeklar yang munafik-munafik bukan aktor. Coba. Yang penipu-penipu bukan aktor. Yang maksudnya yang oportunis bukan aktor. Begitu nggak Bang? Iya. Manusianya dulu dong. Ya. Manusianya dulu aja gitu loh. Ya. Berarti apa yang bilang orang baik itu bercandakan ataupun tidak ataupun memang dia mempunyai anggapan begitu, itu salah besar ya. Artinya penipu kasih aja piala Oscar, piala Citra gitu. Itu kan sebuah pandangan yang menyedihkan nggak sih? Ya, menyedihkan banget, ya kan? Jadi aktor bagi dia itu penipu. Ya. Tapi bukan berarti jadi itu yang dipakai gitu loh, bukan dong. Of course, ya. Ya. Saya cuma pengen memastikan bahwasannya aktor itu orang yang mulia, benar. Oh iya. Dia nggak akan ada di frame saya sebisa mungkin kalau nggak kepepet ya Bang. Maksudnya kalau nggak kepepet kayak Bang tadi. Oh, gua ambil duitnya. Kalau saya pertimbangannya lain ini sikon yang udah nggak bisa, harus dia. Karena sikon itu nggak ada yang ideal Bang Eka. Ya. Ketika kita mau berkarya, seorang-orang yang ngomong, oh hari idealis, bagi saya nggak ada yang ideal kok. Saya harus survive dengan apa yang ada. Pada akhirnya begitu. Ya, karena kau sendiri kan tadi lihat, kau sendiri tadi mengatakan bahwa kita nggak perlu hebat-hebat, CGI apa segala macam kan dengan sederhana juga menghasilkan karya kebenaran. Nah itu kan kita dapat kebenaran, jadi nggak perlu begitu. Benar. Oke. Yang aktor mengasihi tapi bukan untuk dirinya. Kalau saya paham, tapi mungkin teman-teman di luar lebih hidupku untuk orang lain. Titik. Oke, kalau hidupmu untuk dirimu, mungkin lupain dulu seni deh. Gitu loh. Hidupku untuk orang lain. Ketika kau sudah mengatakan bahwa hidupku untuk orang lain, sampai dengan istri pun abang nggak punya sekarang. Cuma abang ekstrim. 97, abang harusnya udah nikah gitu loh. 97 udah ada yang abang. Dianya yang nolak. Oh memang gue untuk sendiri gitu loh. Itu nikah ya, soal menikah ya. Nanti kita lupa dengan meminang nanti ada tuh. Oke, ya, paham Bang. Ngerti nggak Bang? Maksudnya hidupku untuk orang lain. Saya nebelin. Sementara 99,999% ketika orang mau main film, mau main teater, itu buat ego diri. Gue dulu nggak bisa Mang, nggak bisa jadi aktor. Termasuk mungkin orang-orang yang mau masuk ke kelas Bang Eka dulu dan sekarang. Banyak. Itu gimana? Iya, banyak. Tapi padahal syarat utama lu bukan untuk lu. Iya, untuk orang lain. Itu
hal terberat dong. Berarti. Nah, sekarang gini deh. Sekarang gini, kita bicara mengenai karakter ya. Lawan main. Oke, lupain kata lawan main. Abang nggak mau pakai lagi kata main. Scene partner. Oke. Kalau di acting, saya harus mempelajari lawan main saya lebih banyak dari saya mempelajari saya. Karena dengan demikian, saya hanya memberikan reaksi terhadap saya. Kalau dia sudah melakukan aksi yang benar, gue pasti kasih reaksi yang benar juga. Itu sama dengan itu, gitu loh. Ya. Hidupku untuk orang, jadi gue pelajari karakter lawan main gue. Nah, kami di SAS belajar untuk itu. Belajar karakter lawan main dulu. Kalau misalnya udah dialog nih. Ya, kalau lu nggak pelajari lawan main, lu biar mampus. Lu mau belajar aksi lu, karakter lu. Ya. Itu enggak, soalnya bener, kalau orang udah mau egonya, mau tampil, itu apapun yang bisa dilakukan bagi saya ya, di film saya, udah pasti salah terus. Siap-siap mau bagus lah, clean, pokoknya sempurna menurut siapa gitu kan. Itu, oke. Kedua, aktor berbagi, tetapi tidak memamerkan. Ini sebenarnya yang tadi kita bahas itu. Oh, itu Islam nomor 1 mengenai hal ini, Mang. Islam nomor 1 mengenai hal ini, benar nggak? Ya kan? Zakat, apa, banyak banget itu dalam materi, dari segi materi. Dalam diri, ayo. Dalam diri, nggak bisa. That's yang mulia lah, jadinya. Iya. Sementara ya itu tadi 99% bagi mereka show. Acting tuh show, memamerkan, wah gue udah bisa nih skill kayak gini, gue udah bisa nangis sambil ketawa sambil aduh saya tepok jidat tuh Bang Eka kalau jadi malah dia sirkus yang seperti itu. Iya, dia jadi malah tell ya, bukannya show lagi, mereka jadi tell. Jadi, aduh, ini mesti emang tahu nih, penting. Aktor mencintai, tidak meminang. Oke, nggak boleh milik. Siapapun, sampai ini pun yang dari kau bukan milikku nih. Oke, hanya karena udah buku minum gitu loh. Kalau kau minta kembali, aku harus sekali gitu loh. Ya, nggak boleh meminang, ini milik gue. Nggak bisa. Itu memiliki itu, istilah memiliki. Murid abang yang kecenderungan seperti ini siapa bang? Yang kecenderungan apa? Memiliki. Dan Abang, akhirnya dibengkelin nama Bang Eka sehingga bisa lepas gitu. Abang nggak pernah melihat itu karena abang udah larang duluan di depan. Di kelas udah larang, nggak boleh pacaran. Ya, yang simpel aja nih, yang langsung dengan kata minang itu tadi, meminang ya, nggak boleh pacaran. Ya, nggak boleh. Jadi cuma sedikit memang yang menikah di abang, tapi itu juga gelombang 8 ketemu sama gelombang 37 gitu loh, jauh banget gitu loh. Tiba-tiba mereka ketemu lagi di lokasi, hey gitu loh, mereka ketemu, anak SAS ya, anak SAS. Kenapa nggak boleh bang? Waduh, kalau udah di kelas, waduh itu mereka berdua bisa berdua doang. Ya, apalagi kalau bolos dua-duanya bolos gitu loh. Waduh, mengganggu banget. Jadi ketika saya bikin serial juga peraturan saya gitu bang. Oke, bagus ya Mas. Pemain sama pemain nggak ada ya pacaran. Tawan pacaran saya keluarin. Dua-duanya. Dua-duanya? Gue juga. Kru juga. Yes. Alhasil apa bang? Backstreet banget. Membandel banget ya. Backstreet yang mereka mungkin bertahun-tahun ya di lokasi. Kok bikin serial kan paling cepat 2 tahun bang. 2 tahun tuh udah paling cepet. TV masih minta terus tapi kita ntar dulu ganti dulu deh nih. Tapi ya hidupnya udah di situ dan situ gitu. Jadi kadang-kadang, tapi saya percaya pasti nggak beres. Karyaannya nggak beres, nggak sehat lah gitu. Tapi kemudian banyak yang saya temui abis itu nikah. Kapan pacarannya? Maaf Bang Ari, saya dulu Backstreet. Diem-diem gitu. Bener sih, sesekali melihat tuh tabok-tabokan ini antara pencatat skrip dan artnya itu cewek sama cowok. Nih, kenapa nih? Ini nih, Bang Ari. Enggak, lu marah lu kayak marah pacaran nih, kayak malah orang pacaran. Beda gitu. Kan mereka nggak ngaku. Pernah juga ada satu pemain yang kita saling suka sama saya bilang keluar. Saya ultimatum.
kita pacaran atau nggak pacaran. Pacaran kamu keluar dari serial ini karena nggak mungkin bagi saya, apalagi saya yang membuat peraturan gitu. Ya, soalnya rasa kan yang ikut campur. Benar. Nah, gimana kau mau Ngaco. kalau adegannya nggak ada rasa? Iya. Sekarang gimana? Kau perlu bertanya juga, gimana kalau yang daftar udah menikah? Hmm. Nah, ini Gimana? ketika mereka tidak mau, ini nggak lebih daripada hanya belajar aja ya. Ya, lu nggak akan pakai ini keluar sana sebagai dan pakai nama SAS ya, bilang gitu. Tapi mereka jauh-jauh memang. Jadi abang asal adegan, pas dia nggak boleh pasangan dengan ini nggak boleh pasangan dengan ini. Dan mereka nggak boleh kalau bolos sama-sama. Gitu. Kalau bolos. Dan memang abang hanya boleh 3 kali bolos. Lebih dari 3 kali goodbye. Gitu loh. Nah itu sebenarnya, aduh mahal banget ya. Udah mahal, cuma 3 kali doang. Ya abang boleh buat gitu loh. I'm creating actors gitu loh. Actors yang mulia kayak begini kan, bener nggak? Jadi ya udah. Terjadi yang udah nikah daftar, ya, tapi jauh-jauhan. Aryo Wahab sama Mila Mardani keren banget, itu suami istri yang keren banget. Daftar dua-duanya, karena mau tahu mereka bisa. Gue jadi lebih cinta sama suamiku setelah belajar, karena gue ngerti acting, gue ngerti being honest, being ini. Itu 2 jago memang. Apalagi Milanya malahan yang asik mainnya gitu loh. Mereka berdua terus sekarang keren gitu loh. Oke, satu lagi. Aktor menerima, tapi tidak memiliki ya. Itu tadi. Kebahagiaannya adalah berada dalam kebenaran. Ya. Aduh, susah banget tuh. Oh, susah mang. Apa boleh buat, maaf gitu loh. Tuntutannya jadi manusia yang benar ya. Jadi sufi Kan nggak? tiba-tiba kita harus berprinsip walaupun tidak kasar, mempunyai standar gitu, nggak standar ganda. Di mana ada orang kayak gitu? Banyak mang. Banyak Mang. Banyak kok. Cuman mereka nggak ini, sunyi dan diem. Nggak muncul memang. Asik banyak kok. Tapi memang kebanyakan orang seperti itu yang nggak memamerkan. Iya, abang punya banyak banget murid-murid SAS yang, wih udah main kok ya, ayo jangan, gitu-gitu sama abang. Luar biasa. Dia tidak melihat dirinya sekarang, tetapi siapa dirinya nanti. Ya, proses. Proses. Jadi percaya dengan excellence, jangan percaya sama sukses. Ya, percaya sama excellence, unggulan. Lo bakal unggul terus oleh karena proses yang dipercayai. Bahwa acting is about process, it's not about being success. Ketika sampai pada posisi tertentu, sekarang pengakuan kau aja bang, yang benar gue bagus gitu loh. Pengakuan kau terhadap abang gitu, enggak, gue masih repot, masih banyak yang aku pelajari, perlu pelajari, abang gitu bilangnya gitu loh. Ya, jadi kalau percaya dengan itu, abang jamin lo bakal the best person in the world lah gitu loh. Percaya dengan proses aja dulu gitu loh. Oke, Bang Eka nih kalau baca skenario misalnya, ada tokoh si A. Si A ini hidup di dunia skenarionya misalnya ditentukan di sini C. Lalu tiba-tiba di halaman 15 tidak konsisten nih, dia melakukan hal yang tidak mungkin seharusnya dilakukan C. Tapi muridnya harus melakukan itu, gimana tuh Bang? Yang tadi kita sebut skenario tuh. Ya, abang balik pertanyaan dulu sama kau. Perubahannya itu karena memang sesuai dengan struktur? Tidak masuk akal. Tulisannya udah masuk akal, ya tolak lah gitu loh. Tolak lah. Nah ini yang takut anak-anak, aduh gue nggak dapet peran, gara-gara gue tolak. Ya nggak bisa dong. Nggak bisa dong. Banyak yang berhasil main kayak Halle Berry. Ya, dia kan dapat peran, tapi kan dia casting yang terakhir gitu, ada beberapa yang udah nawarin, tiba-tiba dia dapat yang itu. Nah ini orang-orang yang tolak ini nggak sembarangan tolak dong. Dia tolak karena, aduh tulisannya nggak cocok gitu sama gua gitu, atau nggak cocok atau nggak bagus gitu loh. Nggak bagus dalam hari tadi aja kau punya yang pertanyaan kau tadi gitu loh. Halle Berry percaya mungkin gitu loh. Nah dia latihin, mungkin dilatihin gitu loh. Nggak bisa mulai sesuatu proses sebelum strukturnya benar. Struktur ya Bang ya.
bukan karakter ya. Semua di Indonesia ini apa-apa film itu about character, about about structure. About structure, about eksposisi, aksi pendorong, krisis, klimaks, resolusi. Film tuh mengenai itu gitu loh. Ketika ini tiba-tiba di sini aneh, bukan turning point dari si karakter, bukan kan? Semua karakter memang turning point, tapi bukan berarti ceritanya kacau gitu loh. Jangan sampai begitu. Bang Eka berarti mengajarkan juga sesuatu yang kadang-kadang kamu harus menolak kesempatan. Banyak, banyak. Terutama anak-anak. Kalau belum 9 sampai 12 tahun nggak boleh. Nggak banyak ya. Itu anak-anak yang dewasa misalnya. Ya, anak-anak dewasa kelas. Itu banyak banget yang private, mau private tapi hanya sekedar untuk private doang. Banyak tuh reading juga. Atau kalau misalnya lagi casting tiba-tiba menemukan udah diterima tapi menemukan yang kayak tadi tuh production atau skenarionya nggak gitu jelek tadi ya. misalnya. Bersedia gue revisi nggak? Oh abang berarti abang penulis skenario ya. Tapi kan nggak mungkin, mereka kan produksi biasanya, lu urusannya apa revisi skenario? Ya, sorry gitu, abang tolak makanya. Jadi caranya gitu, tolak. Kau lihat deh harga abang untuk leading. Itu harga nolak. Biarin abang bilang sekarang, harga nolak. Kadang-kadang di hire sebagai director reading gitu, reading. coaching. Ya coaching. Coachingnya sekarang gini. Kan tadi dulu kan abang yang acting coach kan nama dari kita waktu zaman dulu kan abang sebutin tuh. Waktu itu Agnes yang abang ngurusin ya. Tapi Agnesnya doang. Acting coach hanya cocok bukan untuk productionnya, tapi untuk aktornya. Jadi aktornya punya hak untuk minta guru, tapi tidak dibayari oleh PH. Dia sendiri yang bayar. Itu banyak. Nah sekarang nih reading dipakai untuk seluruh grup. Tiba-tiba kalau sutradaranya lu, si penulisnya main coaching aja, hancur dong dengan kau punya konsep. Banyak kayak begitu. Oh nggak abang tolak, nggak bisa. Bisa nggak, bersedia nggak dia di reading sama kita? Dia ikut, sutradaranya ikut, bersedia nggak? Abang gituin dulu. Banyak syarat-syarat, jadi mereka lama sebel nggak usah. Udah. Makasih. Iya dong, penulis juga harus di situ. Penulis harus di situ. Sekarang penulisnya abang ini bisa dirubah nggak? Ini lo lihat dong perjalanannya gitu, strukturnya. Abang gituin. Wah nggak, situnya seneng sih, sutradaranya seneng, mana sutradaranya, kita ngobrol. Alangkah indahnya kalau terjadi kerjasama itu, karena kita seni campuran, kembali ke seni campuran tadi. Merasa nggak sih bang, di yang abang sebutkan tadi di lingkungan ini, kita baru berkutat sama hal teknis, belum yang substansial? Yes, masih bang. Makanya dengan teknikal yang gampang itu cepat produksinya. Orang banyak yang bikin produksi gitu loh. Ya kalau bikin begini gue bisa ini kan mulainya kan dari zaman dulu kan lama, kita FTV aja 21 hari mang gitu loh. Soalnya kan kalau kita lihat sejarah revolusi acting, ya Bang Eka pasti ngotok lah. Bagaimana pendekatan teatrikal yang mungkin pendekatan panggung ideal seperti itu ya, dan begitu pendekatan film itu kan lebih ke pendekatan yang nyata gitu. Kalau ekstrimnya sih Itali melakukan neorealism Itali dengan seolah-olah itu dokumenter gitu, sampai aktornya nggak boleh terkenal, nggak boleh seolah-olah main, bahkan kadang-kadang aktornya bukan aktor gitu. Tapi kan kalau Hollywood melakukan kayak gitu, tapi aktor, why not pendekatannya? Kan udah ngomongin bagaimana metode pendekatan dalam sebuah pencapaian. Kalau kita kan masih urusan yang tadi abang bilang. Ya, apa boleh buat. Gini deh, balik dulu ke Eleanor Duse, ada di buku. Abang tulis Eleanor Duse. Duse dapat belajarnya kan dari ayahnya, ibunya. Udah,
Jadi begitu aja perjalanan dia. Sampai kayak dokumenter gitu loh, ngomongnya biasa aja, apanya segala macam biasa aja. Udah ada kok dari zaman dulu, Mang, tentang mencapai kepada pencapaian itu. Biasa-biasa aja, tapi gejolak di dalam dirasa oleh semua penonton. How can you do that? Look at these old people gitu loh. Yang dulu-dulu ya gitu loh. Untuk bisa lagi kembali ke zamannya Italia sih penciptanya, sorry, Mang. Italia memang, Rusia. Ya. Atau juga ini ada yang menarik, Bang Eka. Gong Li ketika dia main di judo ataupun Red Lantern gitu ya, yang memang dia hidupnya di situ gitu, dan merecall pengalamannya, merecall tekanan hidupnya, merecall semua penderitaannya. Itu kita nyampe apa yang dia inikan gitu, dunia dia yang kesengsaraan dia tuh sampai kepada kita. Tapi ketika dia main Miami Vice di Hollywood, ya kita ngelihat, aduh, ya udah gue main-main aja gitu loh. Kayaknya gitu kan. Tapi kan kita mau nonton film, kita pengen yang dikasih yang seperti dia berikan ke sana. Artinya itu boleh nggak Bang Milan? Lu kalau bukan dunia lo, sekali Gong Li pun nggak bakal nyampe. Nggak bakal nyampe, ya benar. Abang setuju dengan itu, ya. Ya. Nah, revolusi acting apa di Indonesia yang Bang Eka pikir perlu dilakukan? Tawa duluan. Bukan abang nggak ketawa. Perlu Abang. nggak gitu? Why am I going? Gimana ya caranya itu ya? Untuk ini dulu lah yang paling gampang lah gitu ya, mungkin jujur, tulus, sederhana. Itu dulu deh, jujur, tulus, subtil. Sorry. Jujur, tulus, subtil. Jujur, belajarin semua yang berhubungan dengan ekspresi. Tulus, pelajari semua keaktoran, tentang keaktoran. Dua-duanya ini nyatu, baru transformasi. Subtil, ketika kau memainkan karaktermu, pasti kau biasa-biasa aja mainnya. Karena dua ini kau udah kuasai. Jujur itu berarti kemampuan ekspresi. Tulus itu kemampuan analisa. Subtil itu adalah transformasi. Ada seseorang Bang, di sebuah serial saya ngeliat di lokasi, anaknya mengatakan sesuatu, seorang ayah mereaksinya dengan, tapi hubungan sama chemistry-nya terlempar dengan sangat rapi dan dapet menurut saya. Tapi si sutradara dan asradanya serial ini bilang, nggak gitu. Diucapkan dong, dikeluarkan yang menurut saya konyol akhirnya. Ya, jadi konyol ya. Itu bagaimana menurut Bang? Nah, apakah memang pendekatan TV kita ngaco? jadi gini, showing and telling gitu loh. Nah, kau tadi 3 lagu yang hanya gini doang itu showing, Bang. Ini telling. Jelasin, penonton. Nah, gitu kan, udah kita main enong aja jelas gitu loh. Penonton, tadi gue lagi marah ya, gitu loh. Ya kan? Jadi kayaknya penonton harus dikasih tahu, padahal penonton Indonesia gila loh. Subteksnya banyak banget dalam kehidupan. Mereka bisa kok ngerti kok mengenai reaksi-reaksi yang kau bilang tadi. Acting, jadi acting kalau 70% hanya tingkah laku. 30% kata-kata. Apalagi film, ekonomis kata-kata di film. Cuma 30% mengucapkan, berbicara. Karena itu kata-kata itu udah gesture. Why do you have to sell? 2 orang tadi datang ke gua, jadi tai gak? Iya dong. Udah dua orangnya tadi udah mahal gitu. Ngapain lagi pakai gini ya? Berapa orang tadi datang? Mana lebih mahal? Kan gitu. Abang bilang, gua bunuh lo ya, gitu loh. Tapi gua datang ke kau, gua bunuh lo ya, jadi tai. Tapi kalau abang sambil pergi bilang, gua bunuh lo ya, tapi abang sambil pergi, itu lebih ngeri kan? Oke? Malah menghilang dari kamera, malah lebih mahal. You see what I mean?
Ya, ya. Kata-kata memang teater. Nah ini dipakai ketika ini nggak boleh. Film kan gambar. Come on, you talk lewat gambar. So talk as much as possible karena gambar lebih mahal. You talk dengan gambar lebih mahal daripada dengan teater. Teater harus di satu gedung doang. Ini kemana-mana. Oke, gambar itu kamera ini. Enaknya kopi ini tadi ketika abang minum ini apa segala macam itu semua menggambarkan kasih terus. Oh ada fotonya ini ya. Yang kurang abang cuma rokok. Tapi nggak ada masalah kan gitu kan. Karena kita ngomong-ngomongnya. Tapi semua yang gue butuhin hanya di sini udah ada gitu loh. So energinya gitu loh muncul gitu loh. I know I'm having fun tonight gitu loh hari ini gitu loh. Oleh karena itu. Oke, apalagi hari ini? Iya benar. Ya contohnya saya juga saat itu ditawarin bikin musical yang saya suka banget gitu. Mungkin saya udah pernah cerita ke beberapa podcast gitu. Dari syarat saya cuman lu produsernya nggak usah nawar, lu nggak bayar gue juga nggak apa-apa. Tapi ini anak sama ini ibu hidup bersama 3 bulan. Orang tuanya ganti. Itu aja yang gue butuhin. Karena bagi saya begitu dia melakukan itu 3 bulan, itu chemistry-nya yang di kamera tuh udah jadi, udah yang nggak perlu lagi diomongin, udah tinggal dipertunjukkan aja. Orang udah merasakan itu. Tapi mereka produsernya nggak bisa melakukan itu, ya udah, saya nggak mau. Nggak bisa. Jadi gimana kok mesti indie, Mang? Iya. Abang juga kebanyakan kompromi. Terus terang aja kalau kayak gitu-gitu tuh enak banget. Apalagi itu kan udah di tingkat 3 tuh, udah di tingkat transformasi gitu loh. Oke, what do you need? Oke, kalau gitu kau ke kota ya, semua pada pergi ke kota ya, lihat tuh gimana kehidupan di kota, di tempat apalagi yang cewek-cewek, yang tempat cewek-cewek, bar-bar cewek-cewek, coba kau ke situ lah gitu loh. Oke, sekali waktu ada adegan bunuh diri dari gedung yang tinggi. Oke, ke sana kok. Mereka pergi ke situ. Mereka coba latihan di situ langsung. Mereka langsung latihan di situ. Gimana? Kata-kata yang kau ucapkan dengan situasi ini gimana bedanya? Banyak banget aja gitu. Nanti kita akan di panggung doang. Nah, sekarang kau rasain dulu kenapa di ujung gedung tinggi ya. Itu juga dilakukan oleh Atika, Bang ya. Saya juga nggak nyangka, saya senang banget jadi. Jadi ketika Atika jadi perempuan bar Jepang gitu, perempuan nakal gitu ya, perempuan jualan gitu. Jam 2 malam saya ditelepon, Bang, sebelum syuting. Mas, aku dipegang-pegang pantatnya. Kamu di mana? Di bar Jepang, di Blok M. Bagus itu, oke. Rasakan, udah nggak usah. Pas di frame jadi, Bang, tinggal aku menorin dikit, terus dia ngomong dengan gaya desit, tapi sok itu, wah udah jadi itu. Jadi memang proses membuktikan dia tidak membohongi hasil, Bang. Abang sorry kalau abang bilang mamanya yang ngajarin itu. Oh iya. Maaf, abang percaya banget sama Sarumpait, the best. Abang pernah latihan sama dia soalnya Antigone ya. Kami latihan and my God, this woman gitu. Tapi masih pada saat itu memang masih berteater ya. Muridnya si Rendra gitu loh. Jadi ya you got that subtle itu gitu loh. Biasa aja kok dialognya apa segala macam yang dia ucapkan, tapi jadi gitu loh. Saya ngeliat juga Mas Willy Rendra mainin Kereta Kencana sama Ken Juraida berdua doang tuh, Bang. Dan dekorasinya hitam aja tuh panggung, tapi berjam-jam gitu tersihir dengan ini pencapaiannya. Itulah aktor kalau memang pencapaiannya udah bener ya, Bang? Iya, udah mulia tadi. Udah mulia tadi. It's not about my life anymore, it's about the character's life gitu loh. Oke, karya seninya nih harus gue masukin. Gue hanya sebagai agent. I'm the agent of the character gitu loh. Oke, it's not about me anymore, I'm just an agent. Wah, dia yakinkan dia tiap hari tuh.
Ya, tiap hari dia yakinkan dia bukan gua lagi. Kalau masih gua lagi udah hancur. Nggak bisa bukan gua lagi terus gitu, bukan gua lagi. Walaupun dia masih dia gitu loh. Berapa persen aktor-aktor Indonesia terbaik sekarang yang mempunyai ini, Bang? Dikit lah, Mang. Ya, seperti kau sebut tadi, abang waktu kebetulan abang udah pernah bekerja sama Atika sama Dwi, siapa suaminya? Rio Dewanto. Ya udah pernah gitu loh kami. Memang benar-benar mereka di proses dengan abang waktu itu. Ya udah, itu nggak bisa sembarangan ini dua. Kebetulan juga teater dengan mamanya. Ya udah gitu loh. Memang you are it gitu loh. You are it. Dan dia percaya dengan dia ada persepsi lah baru. Mereka percaya tuh ketika abang kasih persepsi baru daripada naskah ini. Ups, gitu loh. Apa yang ditulis bukan itu yang dimainkan, bilang gitu. Jangan kau mainkan tulisannya gitu loh. Jangan kau mainkan tulisannya. Tulisannya hanya 30%. Yang 70% kau mainkan. Oh, mereka percaya itu. Ya emang begitulah. Jadi kalau saya boleh cerita juga dikit, saya berproses 1,5 tahun sama teater saya dulu Hitam Putih, Mas Adi Kurdi mungkin almarhum Bang Eka pernah dengar. Ya. Kita membawakan kalau nggak salah naskahnya Eugene O'Neill, Teroris. Kok bukan Eugene, bukan teroris itu Rusia punya. Teroris punya Rusia punya. Kalau Eugene O'Neill tuh itu Desire Under the Elm. Banyak lah. Oke. Seingat saya teroris tapi mungkin pengarangnya lupa, sorry. Teroris. Saya jadi tokoh yang cukup sentral di Stephen. Latihan 1,5 tahun tanpa ada ini, Bang Eka, tanpa ada pemikiran, gue dibayar, nggak dibayar. Jadi enjoying the process, maksudnya tekun aja proses. Tiba-tiba pas mau tampil dilarang polisi. Jadi 1,5 tahun dilarang polisi. Karena kita emang saat itu mungkin ya udah ini bagian daripada proses saja. Yang nggak ada rasa kecewa, nggak ada rasa berat, nggak ada. Salim sama Om Salim. Iya memang kakek. Nggak apa-apa. Kamu siapa? Abi? Tadi itu anaknya Heli. Iya. Ya. Anaknya Kau, Hari. ya oke. Sekarang kau umurnya berapa? Kan Bang Eka tadi bilang gue mobil nggak punya, ini nggak punya. Gue mencintai, tapi sebenarnya ada pernah nyesel nggak sih Bang milih jalan ini? Enggak. Serius? Jadi dari 12 udah minta, dari 12 tahun udah minta. Wow. Papa kan aktor. Iya. Masih tutur. Jadi Pernah udah dapet 12 piala udah bilang, juga. apa kau minta-minta, apa kau? Gak ada hasil sini. Enak aja kau. Tidak, jadi dokter. Karena gua nilai bagus-bagus abang. Mbak, tidak. Gua. Tapi setiap syuting, ini gila Dia nih ngajak. orang. Dia ngajak ke lokasi. Mau nonton dong. Ayo. Itu nonton. Nonton yang Syutingnya. semua ya sampai di anak-anak anjing-anjing geladak judulnya. Terus udah itu film Jakarta. Diajak gua. Asik. Tetap gua minta itu. Meninggal. Aduh. Meninggal pung dari mana nih gua agak gitu ya meninggal. Sempat sih dia bilang kalau boleh tapi lu sekolah yang benar. Digituin, lu boleh yang benar. Jangan sampai nggak ada nilai, nggak ada gelar gitu loh. Sempat sih dia bilang gitu, tapi udah lewat. Abangnya percaya sama adiknya. Dia nggak dapat uang, nggak punya uang sama sekali nih. Abangnya percaya. Abangnya kolonel. Percaya. Jadi gue minta sama bapak tua. Iya boleh. Ambil kau, sekolah kau. Bener-bener. Bukan bapak tua. Bapak tua. Abangnya ya, ayah. Oh iya. Sekolah kau. Yang lain batak-batak yang lain keluarga nggak setuju semua. Oh. Apa kau? Nilai gue bagus-bagus. Kedokteran. Kedokteran itu yang duitnya nggak mau. Gue mau pergi mau belajar acting bilang gitu. Nah kebetulan itu
bisa nih ada paman yang bilang ya nih gue kasih duit untuk supaya kau ke Amerika. Udah dari situ, mulai dari situ ini I love this world. Di momen-momen tertentu waktu kuliah di American Academy itu ngomong-ngomong alma maternya Mas Willy. Oh iya. Ya sama-sama gitu satu sekolah. Ya kuliah di situ sudah lama banyak tuh pertanyaan. Is this my life? Michael Douglas di situ juga. Enggak, Danny DeVito bukan? Kirk Douglas di situ. Oh, Michael enggak, Kirk Douglas malahan. bapaknya. Iya, bapaknya malahan. Yang di situ. Nah, banyak selama kuliah itu dan segala macam itu aku tanya, is this my life? Oh banyak keluar kata-kata kotor yang paling sadis di dunia pun gua ucapin ini segala macam di sisa malai tapi tetap kuliah tetap gitu jalan terus. Kesel malah dapat gelar gitu loh. Baru pulang. Di sini juga begitu. 10 tahun harus kerja lagi. 10 tahun kerja dengan IKJ. You know IKJ datang gua nih, datang si IKJ itu harus dengan arogannya datang, dia ngomong, salah itu, capek lo kak, ada kan gitu kan, rame tuh, rame tapi ada angkatan 18, 89 yang percaya, murid-murid semua percaya, ada yang namanya kuliah subuh. Oh, this is my life, kalau gitu masih this is my life. 10 tahun gua belajar lagi menapak. Ya. Sudah dapat S2, menapak 10 tahun, baru buka sekolah. Buka sekolah ini, gue udah diajarin. Bapak-bapak gue ini, Pak Pram, Tati Malayati, Kasim Ahmad, Pak Tom, Sumarjono. Ini orang-orang yang ajarin gue. Jadi orang Indonesia dulu loh, jadi orang Indonesia dulu loh, ya oke. Gue lagi di situ, gue bilang itu 10 tahun aku di KJ kan, gue bilang gitu langsung di tempat-tempat orang yang juga arogan semua guru-gurunya gitu loh. Oh iya ya kak, Sumarjono itu, kan kita ketemu tuh Mas Sumarjono itu masa yang paling indah dalam hidup abang. Pak Pram jalan sama Sumarjono, sini katanya Sumarjono, Pak Pram bilang, itu anaknya Mas Ito, anaknya Mas Ito, sambutnya kaget, semua Pak Sumarjono kaget, dia balik, Kak, cuy, dipeluk abang, dipeluk, oh anaknya Mas Ito, jadi di dunia ini kamu ya, wah bagus lah, dia gitu, senang dia abang di dunia ini, karena dia pernah bekerja dengan papa gitu loh, that's yang bikin I like, ya udahlah. Ini duniaku gitu. Ini memang dunia gua. Nggak terbayar dengan nilai uang ya mungkin? Nggak. Kebahagiaan itu? Ya, jadi kalau kau tanya, do you have anything to regret? Ada regret nggak? Nggak ada. Gitu loh. Kalau di apa yang abang alami sekarang, I am the happiest man in the world. I am the poorest man in the world, but I am the happiest world in the world. Karena maaf, kalau abang mau sombong, I'm the only one who knows how to act di antara kalian semua. Maaf Hari, makanya abang happy gitu loh. Kau sendiri sudah mengatakan ketika si Malau datang itu masih berapa tahun yang lalu kan? Belasan tahun yang lalu. Iya, dan dia itu happiness abang ketika dia kayak dia ngerasa kayak apa? Wow, abang dia nggak pernah cerita sama abang. Dan jalannya begini bang, di kampus Iya. kasih torus udah menganggap dua aktor. Itu mang, itu yang nomor satu mang, itu yang paling indah bagi abang ketika ada orang yang sama sekali nggak punya ini gitu loh, punya background sama sekali selain seni apa tiba-tiba jadi. Wow, dari mana kau dapat itu? Dari mana kau dapat itu? Ya udah gitu aja ngelakuin aja. Yes. Memang itu, gue bilang gitu. Kadang-kadang just do it itu nomor satu, mang, gue bilang gitu. Yang penting jujur, tulus, sederhana. Iya, aku main-main aja. Bagus, gue bilang gitu. Ada nggak kepikiran suatu saat Bang Eka jadi aktor? Memainkan? Iya, kan udah pernah. Maksudnya ada satu peran yang benar-benar disimpan, ini mesti King Lear. Kalau abang dapat nanti 75, tunggu 75 dulu mang ya. Mudah-mudahan abang hidup, abang mau mainin King Lear.
Ya, tapi tunggu 75 dulu. Kenapa? Karena disitulah Kematangan. bukan, itu umurnya King Lear. I know bagaimana orang-orang tiba-tiba bagaimana merasakan betapa abang masih belum ngerasa ngeri sas jatuh gitu loh, ambruk gitu loh, abang masih nggak ngeri itu tiba-tiba yoga meninggalkan abang belum merasakan itu, yoga masih terus. Apa yang kurang bang? Apa yang kurang? Yoga masih begitu sama abang. Ini kurang, oke nanti abang iniin, aku gini, nanti tenang, masih gitu dia. Tapi nanti kalau udah ditinggalkan, dipisahkan gitu, King Lear muncul. Nah, 75 mungkin ketika ini otak udah nggak bisa berpikir lagi. Kalau nggak salah Kurosawa pernah mengadaptasi. Ren, keren kan? Itu, jadi abang tunggu itu, tapi di panggung emang ya, bukan untuk filmnya, tapi di panggung. Kenapa nggak di film? Hah? Ya karena itu produksi teater gitu loh. Kalau cut-nya abang, aduh, abang masih, abang kan udah, abang ditawarin terus kok mengenai untuk syuting, banyak yang tawarin, abang tolak terus, abang tolak terus, karena piecemeal, kalau acting kan piecemeal, kalau main kan di panggung kan ngalir terus dari awal sampai akhir gitu loh. Kalaupun ada masa off stage gitu ke dunia, Auga masih kuat untuk mempertahankan peristiwanya gitu loh. Nanti masuk panggung lagi, peristiwanya masih nyambung gue gitu, bertingkah laku gitu loh. Kan kalau off stage kan, kenapa lo off stage kan gitu kan, tanya apa peristiwanya sampai lo nggak kelihatan di panggung kan gitu. Abang jadi itu masih bisa, tapi masuk lagi. Soalnya repot kalau syuting sekarang gitu loh. Syuting sekarang, jadi abang udah nyaman kalau ngajar. Kalau nyabar mau diem dulu, ngerokok dulu, balik lagi, gitu masih udah nyaman karena udah sering. Dan abang udah biasakan untuk bahwa 2 hours before abang harus mempersiapkan kelas ini gitu loh. Dari tahun dimana generasi giat belajar sampai yang sekarang yang nggak mau belajar, pendekatannya apa bang sekarang bang? Apa? Yang sekarang kan orangnya males, instan gitu ya. Nggak bisa mang, nggak akan bisa jadi, sumpah. Makin kesini ya, di luar negeri nih ya, I'm not telling you about ini ya, di luar negeri ya, belajar nomor 1 harus gitu loh. Pasti. Harus belajar dulu, nggak bisa. Udah saingan YouTube, saingan lo sosial media, lo bisa acting sendiri gitu loh. Oke, itu saingan lo untuk jadi yang punya ini beda gitu loh. Sama dengan di Indonesia. Abang sekarang lihat ada aktor abang di sinetron. Oke, di sinetron emang, cara mereka bermain beda. Ketahuan ini belajar, bukan gue yang nilai. Gara-gara teman-teman murid-murid SAS yang ngomong, udah nonton sinetronnya Arifin, udah nonton Andri, udah bang. Ya memang lain bang ketika mereka bermain di sinetron, gitu loh. Mereka punya caranya lain lah bang, katanya gitu. Ya udah, kalau nggak bisa jelasin, nggak bisa. Memang speechless lah udah kalau kayak gitu loh. Mereka berusaha untuk nyemplung gitu loh dalam peristiwa gitu loh. Ya, nggak bergaya. Kan bedanya itu doang bang. Kalau nggak belajar, jadi kau bergaya. Ya, ini fashionnya gitu loh jadinya. Gitu. Wow. Ya. Waduh, Bang Eka, nggak terasa nih, kita udah mau maghrib sekarang. Gila, keren. Saking asiknya. Iya. Oke, terakhir apa Bang, pesen buat teman-teman di luar, di teman film, teman aktor? Sekolah. Terus kalau bikin, please anak-anak aktor-aktor sekolah lah. Kedua, yang bikin sinias-siniasnya tuh, coba prepare-nya bener-bener sesuai dengan struktur dong. Jangan dalam waktu 2 hari langsung syuting, apa ini gitu loh. Nggak mungkin. Aktor biarpun dia sekolahnya 500 tahun, terus tiba-tiba syuting dengan 2 minggu sebelumnya, dia juga akan kelabakan, percaya sama saya. Karena 4 yang bikin jago, ya kan? 4 yang bikin filmnya jadi, ya kan? Sutradara, penulis, sutradara, designers, semua ya yang ikut dengan makeup dan kostum.
Oke, ini 4 dengan semuanya nih, kru-kru asisten segala macam nih. Kalau itu nggak ada kerjasamanya dengan buah konsep, habis. Paling pesan abang gitu aja. Kepuasan di murid siapa aja yang Bang Eka dapat ketika dari nol sampai berhasil? Ya itulah, sebetulnya Agnes sih. Agnes Monica? Ya, sebetulnya waktu di pernikahan dini. Ya. Oke. Nah, habis itu ditinggalin, ya udah, bukan berarti itu, tapi itulah yang pertama kali. Pilihannya dia milih ke musik. Iya, dia mulai ke musiknya yang membuat ya. Kenapa Iya. Bang di situ? Karena dia berbakat banget, terus tiba-tiba dia ke musik. You don't know your berbakat, mungkin karena dunianya nggak menghasilkan kali abang ya. Ya abang rasa begitu ya. Sekaya-kayaknya serial, aktor nggak bakal kaya gitu ya. Iya makanya, jadi ya udah. Aku mungkin karena itu ya, abang nggak tahu, tapi terus terang aja dia tadinya yang abang pegang gitu loh. Seterusnya banyak banget sih, Jupe gitu loh, Jupe juga masih percaya, tapi tuh kan pasti yang kita percaya kadang-kadang disingkirkan. Yang jadi banyak yang kesingkir. Kasihan juga. Kenapa Bang? Arifin Putra, oke terpaksa jual murah. Sorry kalau abang bilang sinetron jual murah gitu loh, tapi karena film nggak ada kan. Terus Arifin Ferdi Sulaiman gitu loh, itu kan orang-orang yang berbakat bagi abang. Gampang banget gitu loh untuk dapat gitu loh. Tapi karena pasar meminta yang berbeda ya kasihan ya mereka gitu dong. Ya ada punya bisnis lain gitu selain itu gitu loh, untuk bisa melanjutkan hidupnya. Kalau 100% acting ya kayak gue nggak punya apa-apa. Tapi nggak apa-apa, I'm happy kok. Iya, ya. Anyway. Thank you Bang Eka udah mampir-mampir welcome. di sini ngasih pengalaman dan pikiran yang berharga. Ya, ini satu Thank you banyak. ini satu kehormatan bagi iya, saya. Iya, bagi abang juga ini satu kehormatan untuk bisa ngomong. Tiba-tiba gue keluarin semua. Kalau yang bikin abang nggak punya kesempatan ini. Makanya abang pantas gue datang gue bilang gitu. Seru nih pasti. Bener. Iya Mang, bener. Keluarin semua tanpa harus menghina orang. Menghina juga nggak apa-apa ya. Udah pasti tujuannya kan nggak menghina Bang, Ya, karena ya, kadang-kadang baik, orang yang punya pemikiran, ide itu kan dia harus mengeluarkan juga. Yes.